Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lu'luatul Mamluah, NIM akhir 067. Saya akan mempresentasikan tentang filosofi of IPM saja, yaitu pengelolaan hama terpadu diartikan sebagai strategi berbasis ekologis yang sangat bergantung pada faktor kematian alami seperti musuh alami dan cuaca. Pengelolaan hama terpadu menggunakan pestisida hanya digunakan setelah hama memiliki banyak populasi. Pengelolaan hama mempertimbangkan semua tindakan pengendalian hama yang tersedia, seperti taktik budidaya, cuaca, hama lain, dan tanaman yang akan dilindungi. Kemudian istilah pengendalian hama dan serangga dirancang untuk memanipulasi hama dengan tujuan mengurangi kerusakan hama. Pengelolaan hama juga bertujuan untuk mengendalikan hama tanaman tanpa mengeluarkan biaya yang besar. Definisi IPM, Integrated Pest Management, adalah metode pengendalian hama dengan berbagai metode pengendalian tanpa menggunakan bahan kimia dan melakukan pencegahan, eksklusi, serta sanitasi. Manajemen pengelolaan hama terpadu. Yang pertama yaitu konsep sumber daya yang dilakukan sebagai komponen. Dalam hal ini, tindakan yang diambil bertujuan untuk memulihkan, melestarikan, bukan menghilangkan sistem. Kemudian yang kedua, pemahaman keberadaan organisme pengganggu tanaman. Pemahaman bahwa keberadaan organisme pengganggu tanaman tidak selalu merupakan masalah. Hal tersebut harus diperhatikan bahwa masalah hama benar-benar ada. Tindakan ini membutuhkan implementasi tingkat cedera ekonomi atau sesuai dengan pengambilan keputusan. Yang ketiga, mempertimbangkan tindakan pengendalian hama sebelum dilakukan. Pertimbangan otomatis dari semua opsi pengendalian hama mungkin sebelum tindakan apapun yang diambil. Strategi pengelolaan hama terpadu menggunakan kombinasi dari semua teknik sesuai dengan cara yang diartikan itu penting dan tidak bertentangan dengan lainnya. Faktor kunci keberhasilan pengelolaan hama terpadu bukanlah alat atau teknik. Salah satu penghalang utama yaitu kurangnya terlatih pengelolaan hama untuk penggunaan pengelolaan hama yang terintegrasi. Apa saja penerapan pendekatan IPM? Yang pertama, memahami biologi tanaman yang dipengaruhi oleh ekosistem. Memahami biologi tanaman atau sumber daya, khususnya di konteks bagaimana hal itu dipengaruhi oleh ekosistem di sekitarnya, ini sangat penting, karena pengevaluasi nanti bagaimana dan kapan signifikan kerusakan sumber daya dapat terjadi. Pertimbangan termasuk jenis siklus hidup tanaman, apakah tanaman tahunan, 2 tahunan, atau bahkan tanaman abadi. Yang kedua yaitu identifikasi hama utama. Identifikasi hama utama dengan mengetahui biologi mereka, mengenali jenis kerusakan yang mereka timbulkan. Hama merupakan organisme penyebab signifikan penurunan hasil atau kualitas sumber daya setiap musim, kecuali beberapa hama di sekitar sistem pengelolaan hama terintegrasi yang dibangun. Hama utama tidak selalu merupakan spesies yang paling banyak jumlahnya yang dikelola ekosistem sumber daya, tetapi merupakan salah satu yang menyebabkan kerusakan paling signifikan. Misalnya, pada kebun apel terdapat spesies kutu yang memakan getah daun, mungkin jauh lebih banyak daripada ulat yang mengebor ke dalam buah. Hal tersebut menyebabkan kerusakan langsung pada usia buah yang dapat dipasarkan. Kata kunci sinkronis tahap merusak seperti ulat dengan ketahanan sumber daya, misal buah. Yang ketiga yaitu identifikasi faktor dari hama dan tanaman. Pertimbangan dan identifikasi secepat mungkin lingkungan kunci faktor mental yang mengganggu, menguntungkan atau bahkan tidak menguntungkan pada hama dan tanaman serta spesies hama potensial dalam ekosistem. Faktor yang membatasi keberlangsungan hidup, development, dan reproduksi hama utama dalam ekosistem yaitu musuh alami seperti parasit, predator, dan patogen dari hama itu sendiri. Faktor pembatas ini seringkali memberikan tekanan yang lebih kuat pada populasi hama karena meningkatkan dalam kelimpahan. Lalu ketersediaan sumber makanan yang layak dapat mempengaruhi populasi hama. Dan yang membatasi populasi hama itu sendiri yaitu suhu, ketersediaan air, fotoperiode, dan tempat teduh. Yang keempat yaitu mempertimbangkan konsep
metode, dan bahan untuk mengendalikan hama. Mempertimbangkan konsep metode dan materi secara individu dalam kombinasi akan membantu menekan secara permanen atau menahan hama dan spesies hama potensial. Kerusakan hama dapat ditekan secara permanen dengan menurunkan posisi ekuilibrium dengan cara mengubah lingkungan fisik hama sehingga mengurangi reproduksi dan keberlangsungan hidupnya, misalnya dengan pemindahan tempat berkembang biak dan tempat berlindung. Penggunaan metode permanen merupakan metode pengendalian yang efektif dalam jangka panjang karena teknik yang ekonomis untuk pengelolaan hama. Yaitu menyusun program IPM agar memiliki fleksibilitas. Susunan program agar memiliki fleksibilitas yang dibutuhkan yaitu menyesuaikan dengan perubahan, yaitu hindari program kaku yang tidak dapat disesuaikan untuk variasi dari bidang ke bidang, daerah ke daerah, atau bahkan tahun ke tahun. Seringkali akan ada perbedaan yang signifikan populasi hama bahkan di antara lahan tetangga. Program pengendalian hama yang bekerja dengan baik bertahan lama, setahun mungkin, atau bahkan tidak sama sekali. Sesuai untuk kompleks hama tahun ini, program rasional yang mendeteksi perubahan dan variasi. Deteksi dilakukan melalui penerapan pemantauan yang baik. Sistem intering digunakan untuk mencatat dengan mengukur pertumbuhan tanaman, fluktuasi hama dan populasi musuh alami, cuaca, dan variabel terkait. Program harus menawarkan berbagai opsi tindakan kontrol dan opsi sesuai dengan tingkat keparahan dan sifat masalah seperti yang terungkap dari hasil pemantauan ini, termasuk budaya yang mengandalkan faktor kematian alami dan selektif atau aplikasi pestisida. Yang keenam, yaitu mengetahui perkembangan keadaan dan perubahan ekosistem. Mengantisipasi perkembangan yang tidak terduga mengharapkan kemunduran, pindah dengan peringatan di atas segalanya, selalu dengan mewaspadai kompleksitas sumber daya ekosistem dan perubahan yang dapat terjadi di dalamnya. Mengenali tanda-tanda pertama dari kemungkinan perubahan, misalnya keberadaan telur herbivora baru, kedatangan predator yang bermigrasi, perubahan karakter tanaman, menunjukkan sistem stres baru seperti kekeringan, nutrisi defisiensi, kerusakan hama. Ketika gangguan mendadak terjadi pada lingkungan, misalnya pembulatan ekosistem, penggunaan aplikasi dan panen dilakukan terus-menerus. Setiap tindakan kontrol atau lainnya manajemen dalam sistem yang dapat dikelola sendiri. Jika tindakan tidak memiliki hasil yang diharapkan, yaitu pengurangan hama, ini dapat mengetahui masalah lain yang terjadi pada ekosistem tersebut. Misalnya resistensi hama terhadap site imigrasi individu hama, atau teknik aplikasi yang buruk. Yang ketujuh yaitu mencari mata rantai yang lemah. Mencari mata rantai yang lemah dalam siklus hidup spesies hama utama dan mengarahkan praktik kontrol yang disengaja sesempit mungkin pada yang lemah. Hindari dampak luas pada ekosistem sumber daya. Pertanyaannya, kapan spesies yang paling rentan? Hanya pengelolaan hama yang paham dengan biologi OPT di ekosistem sumber daya lokal yang dapat menjawab pertanyaan tersebut. Misalnya, dalam tanaman tembakau paling rentan terkena oleh hama. Nah, setelah panen, petani diharapkan langsung membuang sisa-sisa tanaman dengan memanfaatkan kerentanan cacing tanduk dan sangat yang dapat menambah masalah pada tahun yang akan datang. Pestisida seringkali efektif pada tahap tertentu dalam siklus kehidupan hama. Insektisida paling merusak larva muda dan dalam beberapa kasus tidak memberikan pengendalian yang memuaskan terhadap larva yang lebih tua. Solusi lain yang digunakan yaitu dengan melakukan rotasi tanaman, memanfaatkan pola makan yang lebih sedikit dari banyak organisme pengganggu dengan mengeksploitasi jenis vulnerability. Teknik kultur ini mungkin efektif terhadap
beberapa jalur tanaman, misalnya ya rotasi tanam tersebut. Musuh alami dari hama telah mengembangkan kebiasaan yang mengeksploitasi nerability dari tuan rumah mereka sendiri. Dengan memperkenalkan predator, parasit, dan musuh alami dapat meningkatkan eksploitasi kelemahan dalam garis pertahanan hama. Dan nomor 8 yaitu metode pengembangan, pelestarian, dan penambahan faktor biotik. Jika memungkinkan, pertimbangan dan metode yang melestarikan melengkapi serta menambah faktor kematian biotik fisik itu mencirikan ekosistem. Kemudian yang ke-9 yaitu usaha mendiversifikasi ekosistem. Sebenarnya ini ada kaitannya dengan poin sebelumnya, yaitu metode pengembangan, pelestarian, dan penambahan faktor biotik untuk usaha mendiversifikasi ekosistem. Banyaknya faktor biotik dalam lingkungan akan menjaga kestabilan biodiversitas ekosistem tersebut, sehingga di dalamnya dapat terjadi timbal balik pada alam, seperti hutan. Nomor 10 yaitu melakukan pemantauan secara berkala. Setelah melakukan penerapan pendekatan IPM, maka diperlukan pemantauan secara berkala. Yang digunakan yaitu seperti pengambilan sampel dari tanaman dan hama dengan penilaian produktivitas tanaman serta memantau pengaruh landscape di sekitar lahan tersebut. Setelah hal tersebut dilakukan, maka data-data dicatat lalu dapat dikonsultasikan pada pihak yang memahami hal tersebut, yaitu memahami IPM. Di penjelasan tentang pengelolaan hama terpadu, definisi IPM, sistem manajemen pengelolaan hama, dan pendekatan penerapan IPM. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.